aku pakai sandal jepit, pakai kaos buluk gitu, rambut berantakan. Terus istriku bilang, sayang kamu kayak pemabuk. Padahal emang kan? Enggak dong, enggak. Kalau di dunia ini udah nggak ada sarung. Waduh, serem banget, weh. Serem banget. Selesai dong kita game over Enggak, ya. masalahnya kejadian apa yang membuat sarung jadi nggak ada di dunia gitu. Oh, gue tahu. Apa? Produksinya bang, produksinya. Enggak, ini tim kreatifnya aneh juga nih. Gue coba ikutin Yang namanya misalnya perang pun, yang diserang pertama nggak mungkin pabrik sarung. Mbak. Tapi bener loh, anak itu kan pasti nyari yang mirip bapaknya Oke. karena apa namanya? Cinta seorang anak perempuan adalah bapaknya Iya, pertamanya. first love-nya katanya ya. Ya berarti harus juga ya. terima sih bang. Ya sih kayaknya buat anak saya nanti kalau udah gede menonton acara ini dan kalau ada cowok yang ngapel boleh Anda pakai sarung, boleh. Boleh pakai peci tinggi, cuma yang jadi satu sama helm kalau bisa jadi peci ada helmnya gitu. Terlalu canggih kan. Terlalu canggih. Boleh sih kayaknya. Oh boleh. Karena ya itu kan mungkin ya tadi anak pengen Kayak punya bapaknya. figur bapak. Iya. Tapi jangan terlalu mirip maksudnya gitu. Balik lagi sama gua Fadli Faisal di acara OT Day Make Your Day. Nih kali ini gua kedatangan tamu seperti biasa, tamunya hits, keren. Nah, tamu kali ini sering banget mengundang kontroversi. Siapa lagi kalau bukan Tretan Muslim? Apa kabar Bang Tretan Baik Muslim? bang. Terima kasih. Sebenarnya namanya Aditya kan? Aditya, tapi dikenalnya Tretan Muslim. Kenapa dipanggil Tretan? Karena dulu pada saat awal-awal stand up tuh pengen pakai nama yang ada unsur Maduranya gitu. Jadi Tretan tuh bahasa Madura artinya saudara. Gitu. Saudara Muslim. Saudara Muslim. Mantap. Nih gimana kabarnya sehat? Sehat bang, sehat bang. Alhamdulillah. Tumben nih nggak pakai peci yang tinggi tuh. Ya itu kan salah satu style saya. Jadi, Style. tapi berat bang lama-lama. Enggak, itu sebenarnya ada levelnya nggak sih? Misalnya 20 cm berarti lu kedudukannya tinggi, 30 cm kedudukan lu makin tinggi. Jadi nanti aja boleh aku screenshot nanti kirim ya. Ada yang lebih tinggi lagi bang. Sumpah pak. Itu derajatnya udah tinggi tuh. Datuk kalau di Padang tuh ya. Bukan, itu Atau Anda tuh lebih pada ganggu ini jemaah depan gitu. Kalau misalnya Tinggi tipis takut sujud kebelah di depan. enggak, itu itu orang baik. kalau misalnya sholat, Iya. mau wudu, kan naruh peci di sini. Kalau dia naruh di bawah. Di bawah. Gitu sih. Oke, Ya. lagi sibuk apa nih Bang Tretan? Biasa bang bikin konten-konten, Konten-konten. juga ya nonton-nonton TikTok. TikTok, tapi nggak bikin TikTok. Nggak bikin. Bang. Kenapa nggak bikin? Nggak pengen Sudah joget-joget? Sudah pakai ada. culo? Enggak, sudah ada. Aduh, enggak sih. Kenapa? Kali kan emang. Iya. Sudah. Enggak, kalau nonton TikTok biasa buat dikontenin juga gitu. Oh, jadi kayak nge-review gitu Iya, atau apa? tapi Oh. saya nggak berani ngatain tiktoker yang sudah terkenal seperti Tofu gitu kan. Itu nggak berani bang, mereka luar biasa tuh. Karena fansnya ramah-ramah kata, jadi saya Ramah nggak dong. berani. Gitu. Tapi pernah nyerang, jangan. Gua nggak bahas itu. Bahaya banget. Nggak tahu. Kan fans terkuat emang Tofu, Iya, Tofu. K-pop. Ada lagi kayak Bollywood atau apa gitu mungkin juga kuat. Iya. Oke, next question. Gue langsung keringetan lagi. Nih, Ya. sebelum nanya fashion mau nanya dulu nih. Suka banget ada statement why. Ya. Kenapa? Jadi why itu adalah Kenapa? alternatif dari ekspresi kebencian sebenarnya. Oh jadi itu buat pertanyaan yang lebih negatif Iya, jadi aja kayak ya? kalau kita misalnya ada sesuatu yang kayak ngeselin, kalau beberapa orang mungkin netizen kayak wah anjur lu apa nih gitu. Oh iya benar. Kalau kita kayak alternatif, why gitu. Kenapa lo lakuin itu? Kenapa gitu? Jadi ini nggak bisa dituntut UU ITE. Karena nanya. Karena nanya gitu. Ya, benar. Jadi kalau Anda kritik pemerintah kan ada undang-undang terbaru ya. Katanya ini podcast politik soal jadi Nggak ada.
Ntar ini kubu beda lagi nih. Jadi daripada kita nge-hate gitu, kayak misalnya aturan DPR yang gimana, yang UU ITE, kalau kita katain nih bisa kena ITE kita. Kalau kita why? Oh, jadi kita mau ngatain tapi harus depannya why dulu. Kan kita Why? nanya Iya, gitu ya nanti alasan. kenapa Pak? Kenapa? Jadi aku sering screenshot misalnya KPI, DPR atau apa yang belanja anggaran beli korden sampai MM-an. Itu daripada kita hate, ya kan? Terus kalau kalian lihat orang joget-joget di TikTok, papi-papi ya kan? Kalau kalian hate daripada kalian katain, kalian bilang why itu why. Nanti dia jelasin Iya. dengan baik, tergantung Gitu. penjelasannya, balik lagi. Gitu sih. Alternatif hatred ya. Berarti nanti orang pada nanya, why kenapa pakai sarung mulu? Oke, kalau pakai sarung sebenarnya orang Madura, Bang. Itu sehari-harinya pakai sarung. Jadi di jalanan, itu di jalanan terus di Madura ada Carrefour gede gitu. Iya ya. Itu orang ke Matahari itu tuh pakai sarung. Oke. Jadi bukan Tapi nggak bisa ini dong, nggak bisa split nanti kalau pakai sarung. ngapain. Kali ada yang mau split kan? Aku nggak tahu filosofinya kenapa. Mungkin karena di Madura banyak santri gitu, Bang. Oh, banyak pesantren. ya? Banyak pesantren dan lumayan terkenal religius sih. Jadi orang-orang sehari-hari pakai sarung. Jadi pada saat aku dulu pertama kan merantau ke Surabaya, aku pakai sarung. Teman-teman Surabaya nanya, "Loh kok pakai sarung?" Aku yang heran loh, kalian kok nggak pakai sarung gitu. Ditanya balik. Ditanya balik. Barulah aku bawa fashion pakai sarung tuh ke Jakarta. Gitu sih. Ditanya balik. Memang di beberapa mall sih masih dilirik-lirikin sih. Terutama mall yang Ke mall ada. sering juga. Sering pakai sarung. Oke. Awalnya kayak ke PIM, ke Senayan City tuh masih takut ya. Masih takut. Bukan takut, masih kayak masih Beda dilirikin- sekali. Masih dilirikin gitu kan. Karena di PIM di Esensi orangnya pada Beda ya, fashionnya fashionnya gokil-gokil beda ya. gitu. Tapi akhir-akhir ini nggak peduli karena ini fashion saya gitu. Oh. Lebih ke nggak tahu malu sih. Terus pamer brand sendiri juga. Pamer brand sendiri juga. Gue mau nanya, siapa sih role model fashion tuh? Misalnya di lokal atau di luar ada nggak? Kalau role modelnya sih sebenarnya nggak ada yang spesifik. Biasanya saya sih yang jadi role model sih. Jadi panutan ya, duluan ya. Jadi alpha ya dia. Enggak. Kalau aku sih memang suka, ya tadi pakai sarung, terus suka pakai nih kayak surban. Kenapa gitu-gitu aja. nggak gerah? Kalau misalnya gerah, Enggak sih, enggak gerah. Jadi kalau ini mengantisipasi kalau ada demo di daerah, jadi kita bisa kamuflase gitu. capek. Enggak, saya seneng sama kayak surban, terus juga baju koko tuh sebenarnya seneng gitu sih. Tapi kalau spesifiknya apa, nggak ada sih. Oh, Gitu sih, Bang. Ini pakai celana nggak sih? Pakai Bang, celana pakai. pendek. Ini pertanyaan semua orang yang pakai sarung loh. Bang, pakai kolor nggak? Ya pakai lah, Bro. Ya Allah. Kan kolor udah pasti pakai, misalnya Iya. celana. Kalau kolor kan di sini nih, Ya, segitiga nih. boxer misalnya, celana pendek. Jadi ada berlapis, teman-teman. Berlapis. Oh, oke. Sabar. Kali copot kan. Takut nggak sih jadi diri sendiri punya gaya kayak gini? Sering dihujat pasti atau apa gitu nggak? Enggak. Enggak sih, enggak sampai dihujat sih. Cuma ya paling kalau ke mall tadi, ke mall yang agak high class tuh kayak dilirik-lirikin aja. Kayak bawah aja gitu ya. ya mungkin mereka yang bertanya, why? Gitu. Why ternyata. Why? Gitu. Cuma enggak takut dihujat sih. Emang justru kalau ada orang yang notice pakai sarung di mall gitu biasanya mereka, oh ini Tahu ternyata ternyata gitu. muslim, ya benar. Jadi Ciri yang- khasnya aja karakter guys, Gitu sih. gokil. Nih, kenapa sering memilih memakai peci? Pecinya selalu hitam. Kalau peci sebenarnya karena rambutnya berantakan aja kayak males. Dan saya Rambut lu mohak atau gimana? enggak ngerasa nggak pede aja kalau rambut kalau kita pakai. Tapi kalau misalnya kita pakai peci mulu ya, gue belajar waktu itu Iya. ada desainer ngomong, kalau misalnya kita pakai topi dalam ruangan tuh Iya. rambut kita nggak bisa lepas jadi gampang botak. Makanya kadang orang pakai topi atau peci pas dibuka botak kan, banyak di tengahnya. gitu. Jadi kan emang rambutnya nggak nafas. Jadi maksud Jadi Anda, lu coming soon. jadi maksud Anda orang-orang yang berpakai peci itu kurang Enggak, baik? lu bilang topi. Tadi gue sebut topi. Tadi gue sebut topi juga.
Tadi gue sebut topi juga. Enggak, tapi yang benar-benar. Itu rambut kalian emang butuh napas kalau dalam ruangan ya. Kalau di luar ruangan is oke. Iya biasa kan pakai peci kalau ada acara kayak gini doang. So, di luar-luar ya enggak sehari dipakai peci. Ya, karena Tidur lebih kali? simpel. Tidur ngapain pakai peci? Enggak, karena lebih simpel aja. Pas bangun, peci gue mana? Peci gue mana? Gitu sih bang, karena seneng aja pakai peci. Ya kayak lebih rapi aja. Jadi kalau berantakan rambut ya udah dipakein peci aja. Kan tinggal dipotong rambutnya. Yang bergaya lebih keren. Nah itu masalahnya, saya nggak pernah cukur rambut ke orang bang. Kalau- Selalu nyukur rambut sendiri. Nih. Wis. Sejak 2017 kayaknya. Cukur sendiri. Cukur sendiri. Terus kalau belakang gimana? Ya ini feeling aja feeling. karena rambutku ini termasuk yang cepet tumbuh. Jadi kayak kalau meskipun sebulan ditipisin ntar tumbuh lagi. Tumbuh Jadi lagi. daripada bayar barbershop mending cukur sendiri aja gitu. Kan bayar cuma 10.000, 15.000. Enggak, karena aku memang ada skill cukur juga. Enggak sampai skill sih, cuma alat. Jadi dulu sempet, sampai sekarang sih ada alat-alatnya, terus teman-teman tak cukur-cukurin. Kenapa nggak buka barbershop aja? Nanti buka barbershop, di mana kalau kalian nyukur, Suka-suka gua. nggak boleh request. Bentar lagi anjing feeling gua. Bro, ini beneran ya, barbershop di Belanda itu nggak ada kacanya bang. Nggak ada kacanya. Jadi dia pasrah sama capsternya. Gitu. Oh, Karena yang tahu model kepalanya yang bagus, model rambut yang bagus buat kepala Anda yang mungkin mencong-mencong itu. kenapa dibully? bukan bully, maksudnya kadang orang tuh rambutnya gimana, Oh, terus mintanya ketebalannya gimana, dia requestnya saya mau fade, saya mau kayak artis ini nih, gitu ya? Iya, padahal susah gitu. Jadi mending pasrah sama capsternya. Jadi katanya kalau di Belanda itu gitu bang. Oh, jadi lu mau buka yang kayak gitu, Mau Bang? buka gitu, jadi Anda nggak boleh request, nggak ada cermin. Anda hanya boleh bercermin di spion motor Anda. Gitu, Bang. Tapi itu misalnya dia nanti kecewa, diprotes gimana? Nggak akan sembarangan. Pastinya benar gitu. Oh, benar. Kayak aku dulu pada saat nyukur teman-teman tuh tanya dulu, kerja kantoran nggak? Kalau kantoran aku agak hati-hati sedikit gitu. Oh, oke. Kalau kerja apa? Tidak kerja. Berarti kalau anak sekolah. Botak semua. Iya, next question. Kenapa gonta-ganti aksesoris kepala? Itu gimmick doang apa gimana? Kalau gonta-ganti sih enggak ya. Iya, paling- kadang tinggi, kadang pendek. Apa Karena- acaranya formal kasual kah? Ya tergantung acaranya juga gitu. Karena kalau misalnya di panggung gitu lebih cocok kayaknya pakai surban. Kayaknya lebih badai gitu. Kalau mungkin podcast kayak gini kalau pakai surban kan kadang kayak terlalu penuh gitu. gerah juga kan? Gerah juga sih. Makanya kalau orang pakai surban di Monas tuh kok nggak gerah gitu makanya. Loh kan memang ada Car Free Day itu. Anda, kameramen jangan tahu-tahu Anda. Apa? Ada masalah apa? Karena ini Car Free Day itu ada bro yang pakai Monas bro. Benar. Iya benar. Negatif tinggi. Oke, next question ya. Tolong laptopnya dibalik dulu. Iya. Ya gitu kalau gonta-gantinya paling tergantung acaranya juga Bang. Oh, Gitu. Dan tergantung lagi mood apa sih. Cuma ya paling Kalau misalnya dinner sama pacar, punya pacar? sudah menikah. Oh, udah menikah. Paling enggak sih, enggak pakai ini sih. Kenapa? Kenapa nggak mau jadi diri sendiri Justru di depan pakai pacar? ini, why baru jadi Bang. Ke Solaria pakai ini ya kan. Apalagi bulan puasa pakai ini ke Solaria. Gerbekan. Jadi Tapi kan cewek yang baik kan selalu menerima. Maksudnya, Enggak, paling aku kamu pakai seksi kopiah banget sih. pakai peci, pakai sorban. Mungkin dia Nah, suka pakai sama kamu. peci, Oh, pakai peci sih. tetap? Iya, gitu sih. Paling pakai peci kalau Sarung? pulang sama istri. Sarung ya. Jadi ya alhamdulillah istri sudah lebih pada ikhlas sih sebenarnya. Karena ya gimana gitu, ini nggak bisa dibantah karena ini styleku gitu. Ah, iya, benar. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kenapa istrinya nggak ikut pakai sarung juga, Mas? Masih waras dia ternyata. Penasaran deh, punya koleksi peci berapa sama sarung berapa? Ini sarung tapi brand sendiri udah pasti banyak Brand dong. sendiri. Nanti Bang itu Bang, coba tolong Bang sarung Bang. Itu. Tuh. Ini nanti buat sampean nih Bang. Widih, Sarung, buat soal Idul Adha nih. Buat Idul Adha nih buat sampean nih. Sobat guru. Sobat guru. Ini yang Japanese nih.
Japanese. Oh, ini Naruto nih ya. Bukan sih. Metodenya ninja gitu soalnya nih ya. Kalau ini sarung Pasukan Anbu nih. Anbu. Kalau ini Garuda nih. Wih, di Indonesia banget. Ya, Ini emang boleh ya sarung ini? boleh. Saya bukan gitu Pati. Jadi jangan nanya fatwa ke saya, Bang. Gitu tuh. Ya kan? Tapi enggak Oke. ada orang yang nanya sih. Alhamdulillah dapat sarung gratis. Ya. Makasih, Bang. Terus apa? Yang mana? Satu aja tapi banyak. Satu. Yang ini apa? Yang ini boleh deh. Ini aja deh. Aduh, satu doang Iya. ternyata. Satu lagi buat siapa? Boleh deh Bang, dua. Ini banyak. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi ada yang nanya, ini emang boleh buat sholat Buat sih? sholat. Karena kan katanya mengganggu konsentrasi yang di belakang gitu. Oh, Katanya begitu. Ya kalau saya sih, kan yang mengganggu nggak cuma sarung. Kaos gambar itu kadang atau gambar merah itu kan kadang juga mengganggu gitu. Maksudnya kenapa itu boleh? Cuma aku bilangnya, tolong syaratnya kerja aja ya. hah? Pas bagian itu bagian saya doang. Agenda di crop gitu. Enggak, Pak, kalau aku bilangnya ini memang buat fashion gitu. Jadi buat ke mall, buat jalan, buat apapun. Jadi kalau nggak terbatas buat Ibadah sholat doang, ya. gitu. Bahkan aku pengen sarung ini nggak cuma dipakai satu agama tertentu doang. Jadi kalau ada teman-teman yang lain, ada yang datang beli, saya agamanya non-Islam, tapi saya suka pakai sarung gitu. Iya. Karena sarung banyak kegunaannya misalnya di gunung buat gini-gini, Nah, buat pendinginan atau apa di Juga kampung. beberapa juga cewek ada yang juga pakai. Ini kan bisa jadi Tapi gantinya. cewek lu gak make, parah banget brand sendiri, brand cowoknya. Dia belum tersesat. Enggak, belum nemu mix and match mungkin yang pas gitu. Begitulah. Oke. Nih, pernah beberapa kali lihat konten Bang Tretan sama Jamet. Nah, style Jamet itu di mata Bang Tretan gimana? Aduh, mending OOTD ngundang Jamet deh. Tuh, misteri itu, Bro. Jadi aku juga sendiri. Itu kan karakter dia. Dia sampai Tapi nangis lagi. jadi gini, style itu kan emo sebenarnya. Emo, terus zaman-zaman Piwi Gaskin. Ya. Kok yang aku heran adalah kok baru nyampe ke mereka gitu. Itu kan emo 2008, 2009 di zamanku tuh ada yang rambut-rambut Killing Me Inside tuh yang begini. Iya, tahu, Killing Terus baju oversize, celana street, itu kan 2008, 2009. Nah, kenapa teman-teman yang joget-joget tuh baru memakai baju itu? Apakah fashion dibegal di Suramadu? Mungkin itu kan daerah Madura. Jadi informasi kayak dipotong gitu. Ya, mungkin emang dia suka gaya itu. Bukan, itu kan gaya 2008. Apa dia nggak dapat informasi itu gitu? Apa dia nggak pernah nonton Hip Hip Hura, nggak pernah nonton Killing Me Inside gitu. Coba aku sih respect sama mereka, pede aja. PD-nya gitu. itu Pede. ya. Karena Meskipun orang kata apapun dia tetap. Iya, karena memang stylenya memang kalau dibilang anti mainstream, mereka sangat anti mainstream. Anti mainstream, orang udah nggak pakai oversize, celana strip, Celana strip rambut segini kan. begini. Sini. Ya boleh tuh, OOTD di bedah tuh. Sama kalau bisa ngundang psikiater sih. Nih, kasih nilai dong buat stylenya Jamet dari 1 sampai 10. Waduh, kalau style 1 sampai 10 sih. Bisa nilai sisi lainnya nggak? Sisi kepercayaan diri gitu. Jangan nilai style ya. Jadi Iya, tapi kan iya. kita mau style apapun kalau misalnya kita Iya. nggak percaya diri, Oh, iya. drop pasti kan. Iya sih. Ya ada istilah kan katanya believe in yourself ya. Iya, No, don't believe in yourself. Dipatahin kayak dia. Style Jamet aku sih 7 lah, 7 karena mereka niat. Pertanyaanku ya, dapat dari mana baju oversize segitu gitu? Coba masih ada loh orang yang jual oversize. Gue juga bingung lagi. Iya. Dapat apa di mana ya dapetnya? Baju second kah? Nggak mungkin. Mungkin baju second atau itu dikit lagi jadi ini loh, daster loh dia. Ketinggal turun naik. tinggal tuh. Ketinggal turun naik. 7 lah, 7 nilainya Bang. Oh 7, masih bagus. Nggak remedial. Bang kan suka main games. Gue baru tahu sebenarnya lu Iya. gamers juga, Bang. Main gamers Bang. Iya. Kalau seorang gamer itu harusnya punya ciri khas atau enggak? Kalau seorang gamer itu harusnya punya ciri khas atau enggak? Gamers, main gamers Bang. Kalau seorang gamer itu harusnya punya ciri khas atau enggak? Kalau
Kalau mungkin gamers tuh salah satu ciri khasnya adalah biasa rambut-rambut disemir-semir gitu. Biasanya ada beberapa. Oh iya Ya kan? ngerti. Karakter orangnya. Karakternya ada yang begitu. Maksud gue cara mainnya ada nggak? Cara mainnya enggak sih, saya Beda-beda juga semua itu tetap ya. itu tergantung skill sih, bukan karakter. Jadi kalau bodoh itu bukan karakter. Kalau pro itu bukan karakter, kayak jago-jago atau kurang-kurang. Paling aku karakter dalam, aku kan beberapa live streaming gitu. Beberapa kali live streaming, kalau main game horor gitu suka pakai batik, pakai kopiah gitu. Kenapa? Biar kayak PNS. Jadi kan mau nunjukin kalau kita nggak cuma main Zuma doang, jadi kita bisa main game lain gitu. Pakai PNS. Gitu teman-teman ya. Karakter. Gitu ya teman-teman. Nih, biasanya tapi main games kan live streaming. Live streaming Ya. itu biasanya berarti penghasilan utama Bang Tretan di situ atau di Enggak sih, kalau live Iseng-iseng streaming doang ya? iseng-iseng doang. Cuma lumayan diseriusin sih karena belum banyak mungkin dari segi komedian yang masuk ke dunia gaming gitu. Kalau gamers banyak di Indonesia, tapi kalau yang dari gaming dari komedian ke gaming tuh belum banyak. Iya, Jadi iya. beberapa artis juga kayak siapa itu lupa. banyak ada Adipati juga Adipati ya. main game. Dia gokil tuh dia pas live stream banyak juga yang nonton karena kan orang jadi lebih mudah gitu. Wih, si artis ini main Mobile Legend gitu. Oh, oke. Jadi punya platform. Tapi buat komedian-komedian nggak usah di game karena Biar dia aja. Biar saya aja. ngambil lapak. Menguasai sendiri. Oke, next question, Kak. Nih, kalau nanti anaknya pas udah gede punya pacar kayak Abang, style berpakaiannya. Bakalan diizinin nggak? Waduh, iya Dateng juga nih, ya. Bang. Naik motor. Iya juga. Naik ya. motor racing kan? Iya, motor racing. Neng. Ketok pintu pakai sarung. Ini sarung yang ini nih yang ini. Pakai sarung yang ini nih. Kalau nggak yang mata-mata saringan gitu. Mata saringan, ya. Datang ketok pintu Iya lu. juga ya. Pecinya tinggi segini warna merah tapi. Iya. Wah, udah tinggi warna merah. Tok tok tok. Bajunya oversize juga ya. Iya, Waduh. Susah juga ya. Terus dia dateng. Iya. Halo Om, ada anaknya. Pasti aku sih akan welcome sih. Ya silakan masuk. Itu pintu keluarnya dia. Itu bagus pertanyaan sih. Apakah aku akan nerima kalau nanti anakku kebetulan cewek, Bang. Iya, Jadi kalau beneran ada cowok yang datang ke rumah pakai mau marah juga nanti dia, Bapak dulu begini. Susah juga. Dia kan ngeliat referensi lu sendiri kan. Ya paling ya. Tapi bener loh, anak itu kan pasti nyari yang mirip bapaknya Oke. karena apa namanya? Cinta seorang anak perempuan adalah bapaknya Iya, cinta pertamanya. first love-nya katanya ya. Ya berarti harus juga ya. terima sih, Bang. Ya sih kayaknya buat anak saya nanti kalau udah gede menonton acara ini dan kalau ada cowok yang ngapel boleh Anda pakai sarung, boleh. Boleh pakai peci tinggi, cuma yang jadi satu sama helm kalau bisa jadi kan. Peci ada helmnya gitu. Terlalu canggih kan. Terlalu canggih. Boleh sih kayaknya. Oh, boleh. Karena ya itu kan mungkin ya tadi anak pengen Kayak punya bapaknya. figur bapak. Iya. Tapi jangan terlalu mirip maksudnya gitu. Sifatnya aja jangan ininya begitu. Anak saya kalau nonton ini nanti ya. Anak saya. Bang, kasih pesan dong buat anak-anak muda, cewek-cewek nih. Iya. Harus nggak sih ngeliat cowok dari penampilannya? Harus sih menurut gue. Aku tidak. Kenapa? Bisa aja dia penampilannya biasa aja nih. Terus duitnya banyak atau mungkin memanjakan ceweknya, iya. nge-treat ceweknya dengan baik. Enggak, karena kalau Anda pertama ketemu sudah melihat cowok Anda pakai baju segini gitu dan rambutnya onat zaman dulu gitu kan. Itu jangan ngejudge tapi Ngechat sampai nyebut merek. muhasabah diri tapi kayak merenung gitu. Karena kan paling gampang nih Bang ya nilai orang dari Dari penampilan. Cuma jangan ya kita ngejudge dia pasti jahat pasti ini. Cuma ya makanya buat cowok-cowok Anda jangan terlalu jadi diri sendiri. Saya dulu Jangan jadi diri sendiri. Jangan. Pertama jangan jadi diri sendiri. Dulu saya ketemu calon istri nggak langsung begini gitu karena pasti Kita jebak dulu ya. pasti jebak loh. Keren pakai H&M, pakai ini weh. Iya, udah 1 tahun baru deh. Lama-lama. Kena lo. Sandal jepit gitu. Pakai batik ini.
kemana Anda yang dulu gitu. Jadi buat first impression ya jangan langsung, kalau ini saranku jangan langsung jadi diri sendiri. Apa itu motivasi? Jadilah diri sendiri. Diputusin nanti Anda kalau Nggak ada yang nerima aja. iya, fake, bukan fake ya, maksudnya kita berusaha catch up dulu Iya. gitu. Misalnya cewek kita anak Jaksel atau apa ya jangan langsung style idealis Anda. Wah, aku idealis. Wah, jangan jomblo terus ada. Nih Bang, kan abang sering kasih pesan moral nih. Waduh, pesan Kasih dong pesan moral buat anak-anak yang masih ragu sama stylenya. pengen jamet tapi takut. Ya bagus gitu. Saya tidak akan mendukung Anda gitu kalau Anda mau jadi jamet tapi takut, bagus. That's it, udah bagus, cari style lain gitu. Itu pesan moral. Pesan moralnya itu gitu. Jadi kalau Anda mau aneh terus takut, yes, benar itu. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh gitu. Karena gini Bang, aku membentuk brand kayak gini itu nggak yang aku mau gini enggak. Karena memang panjang bertahun-tahun saya menghadapi perenungan gitu. Apakah ini Konflik style yang sana benar? sini ya. Iya benar, dilirikin orang gitu-gitu. Nggak tiba-tiba aku pengen style kayak gini. Tapi kalau teman-teman aku sih salut sih kalau beberapa orang tuh udah mulai niru-niru ke nikahan orang, pakai sarung. Ini pakai sarung dari Sobat Gurun. Sampai beberapa jadi seserahan juga gitu. Oke, seserahan. The best sih. The best sih. Ya, jadi seneng juga kalau orang niru styleku. Tapi ya kalau Anda di awal-awal memang agak istri Anda agak nggak mau foto sama Anda ya itu Itu salah Anda. Salah Anda gitu. Jangan bawa-bawa saya. Ini ternyata Muslim. Jangan. Nggak ada pesan Ini moral. sarung, Nggak ada. kalau misalnya Ya. perang, damage-nya gede nggak? Aduh. Nggak, ini jangan pakai buat perang sarung. Justru pakai ke acara-acara formal, Bang. Gitu. Biasa ada yang Mewah soalnya nih. Harganya berapa sih? Ini 290-an lah. Daripada sarung-sarung yang sejuta. Ada loh sarung-sarung sejuta loh. Kita sebut merek dikit lagi. Nggak, jangan. Kita sesama sarung nggak boleh. Nggak boleh. Ya tapi biasa. Sobat Gurun. Sobat Gurun. Gitu sih. Oke, ada kepikiran nggak sih ngerubah gaya misalnya jadi cowok yang metroseksual? Yang androgyny gitu misalnya pakai. Anjir, androgyny. Kalau nggak jadi apa tadi katanya cewek kue. Jadi mungkin cowok kue nanti. Sebenarnya ke arah metroseksual tuh lebih pada nggak pantas ya, kayak maksudnya. Kenapa kan semua orang bisa misalnya pakai kalau nggak lu pakai kutang aja terus celana yang kayak GTA gitu. Pakai kutang itu kayak bapak-bapak kompleks sih, kayak yang nyiram pakai air got itu. Bukannya Tag Life gitu, bukan GTA. Bukan life. Sebenarnya aku style kayak pakai baju polos gitu sebenarnya juga baru-baru ini, Bang. Dulu pakai baju? Dulu biasanya pakai baju yang ada tulisan-tulisannya gitu. Terus dulu tuh pakai sandal terus. Ya baru-baru sekarang ya Pakai sepatu. setelah menikah sih istri saya tidak pernah memaksa, cuma kode-kode terus. Komplain lama-lama. Komplain gitu. Kayaknya ini bagus ya pakai baju polos ya. Sama istri ya diem-diem dibeliin kayak outer gitu-gitu. Karena memang ya lama-lama misalnya kita di industri kan ada acara formal gitu. Ya untung istri Harus beliin berbaur juga ya. berbaur juga. Idealis tuh boleh tapi jangan kaku-kaku banget. Ya gitu kalau Harus menurutku. menerima juga. Karena aku sudah idealis dengan pakai sarung. Ya udah jangan pakai sandal berarti gitu. Nerima ya benar. Iya, tapi harus menyesuaikan juga. Oh, aku idealis pakai sarung dan sandal. Ya memang, tapi jadi nggak menghargain eventnya. Misalnya agak serius ya kita pakai jas gitu sih. Cewek juga sering kan makanya komplain kalau misalnya cowoknya pakai sendal atau pakai baju kaos itu mulu. Karena ceweknya udah dandan lama-lama. Udah milih baju lama-lama. Cowoknya kayak apaan tahu. Jadi makanya kadang cewek sering komplain di situ tuh. Ya itu salah satu triggerku waktu itu lagi USG sama istri kan di RSPI. RSPI kan Rumah Sakit Pondok Indah yang dateng kayak menengah ke atas gitu. Iya. Aku pakai sandal jepit, pakai kaos buluk gitu, rambut berantakan. Terus istriku bilang, sayang kamu kayak pemabuk. Padahal emang kan. Enggak dong, enggak. Langsung dari situ aku merenung kayak ya Allah. Langsung habis itu kalau ke USG jadi pakai celana, pakai peci gitu sih. Jadi sekali lagi jadi diri sendiri tuh hanya motivasi bullshit kan menurut saya.
ada kalanya ada merenung gitu, jangan nggak apa-apa. Karena ya kayak orang bau badan yang risih orang lain gitu. Iya, benar. Anda mah, wah saya tidak bau badan gitu. Saya tidak norak gitu misalnya. Gitu. Saya nggak mau pakai deodoran, saya nggak suka itu Nggak apa. suka. Ih, kitanya kasihan. Saya nggak mau rapi gitu. Padahal ya istri aja yang malu. Pantesan pas bayar kasir agak menjauh gitu dari saya. Padahal kayak pemabuk gitu. Dari situ. Tapi meskipun idealis, tapi kita masih dengerin masukan orang. Masukan sih, orang. gitu sih. Gimana menurut abang gaya anak-anak zaman sekarang yang suka niru gaya-gaya idol Korea? Gaya idol Korea, wow, idol Korea. Kan misalnya, tapi kadang-kadang kan orang yang suka niru gaya idol Korea itu kadang bisa bahasanya juga tuh beberapa kan. Kalau di Indo kayaknya yang aku lihat karena beberapa K-popers gitu kayaknya rata-rata hijaban ya anak-anak MTS gitu. Mungkin loh. Anak Ini SMP. yang saya tahu gitu anak SMP kan pasti anak-anak yang belum punya KTP makanya mereka suka Korea. Jadi agak belum terlalu agak susah sih kayak karena kan idola mereka nggak pakai hijab pakai gitu. hijab. Jadi kalau pakai hijab terus mau jadi Blackpink agak susah gitu. Ya kan misalnya gitu susah. Jadi aku Tapi belum mereka kan kadang niru dari, kalau misalnya style yang harus niru, dari gaya bicaranya, dari ngedance-nya kadang. Oke. Ngedance itu gimana? Paling ini sih budaya Korea agak naik gitu. Sekarang dengan Anda makan topoki aja udah jadi K-popers banget loh. Udah makan topoki, makan ramen tuh udah jadi K-popers banget. Tuh. Tapi kalau untuk niru stylenya yang aku lihat sih belum terlalu banyak sih. Tapi kalau dance cover aku beberapa kali lihat udah banyak. KKI aku lihat dia. Kiki ngapain? Dia dance cover Lisa Blackpink. Oh iya? Tahu? Ada dia, Gila, Lisa Blackpink, KKI, dan ada dia juga cover pesulap dia dikubur di pasir, ada sudah. Pesulap apa? Sumpah, buat teman-teman ada KKI dikubur di pasir. Memang KKI agak random ya, saya nggak ada masalah dengan KKI. Tapi why? Why gitu? Maksudnya dia dari cover Blackpink, Lisa Blackpink, abis itu dia cover apa? Maksud lu jadi apa? Curut apa jadi apa? Kenapa dikubur di pasir itu kan ngerepotin kuli yang mau bangun. Oke, next question. Nih, kalau buat anak-anak cowok, pantas nggak sih anak Indonesia pakai baju kayak idol Korea? Tapi kalau baju cowok mah paling kemeja gitu-gitu dong nggak sih? Sejujurnya kalau style Korea agak kurang tahu ya, kurang memahami detail bajunya harusnya kayak apa. Mungkin abang ngeliatnya nggak tadi Rambutnya tuh. Aku tahu Bobochu tuh tau nggak yang di Bobochu tuh yang di TikTok yang dia awalnya kayak jerawatan. Oh iya, terus tahu. pakai filter masker. jadi keren banget tuh. Iya. Nah, itu mungkin kayaknya bajunya agak longgar-longgar. Oversize. Pakai jas gitu kayak terus rambutnya tuh ya belah tengah gitu. Belah tengah gitu. Gitu. Dan juga harus dipakai plastik kalau nggak salah. Maksudnya minuman plastik. Masker mungkin. Ya, masker plastik maksudnya gitu. Kalau mirip Korea. Nih, kalau di dunia ini udah nggak ada sarung. Waduh, serem banget, weh. Serem banget. Selesai dong kita game over Enggak, ya. masalahnya kejadian apa yang membuat sarung jadi nggak ada di dunia gitu. Oh, gue tahu. Apa? Produksinya bang, produksinya. Enggak, ini tim kreatifnya aneh juga nih. Gue coba ikutin. Yang namanya misalnya perang pun, yang diserang pertama nggak mungkin pabrik sarung. Mbak. Yang nggak ada dulu pasokan makanan, internet, uang, baru sarung terakhir. Kenapa langsung sarung gitu? Dilumpuhkan sarung dulu. Iya. Ini sudah menghayal ya. Iya, ada. Kalau udah nggak ada sarung, ya paling sih ya pakai celana panjang. Sih. Celana panjang. Celana panjang. Tapi yang segini kan, yang kayak jamet nggak? Yang kayak jamet. Sebenarnya jamet tuh karena dia agak kurus-kurus sih bang. Kalau saya kan agak berisi badan. Kalau pakai celana ketat tuh, ya Allah. Kayak legging gitu. Kalau udah berat 90 ke atas tuh pakai sepatu aja ngos-ngosan. Ada temen-temen yang gitu kayak gitu lah. Apalagi pakai celana skinny jeans gitu sih. Ya paling pakai celana kalau nggak ada sarung. Iya. Hal penting apa yang wajib banget abang pakai kalau keluar rumah?
Aksesoris atau apa, HP atau HP enggak? Ya kalau HP kayak Pasti. dompet, ya ini sih kan dibawa. Enggak, kalau aksesoris Kalau aksesoris, jam tangan sebenarnya nggak terlalu wajib karena kan ada jam di HP juga. iya benar. Paling ini sih mengutamakan sesuatu yang dipakai yang nyaman aja, gitu. Kayak apa contohnya? Kaos yang ini kan kaosnya tipis banget, Tipis, gitu. ya. Jadi nggak suka Yang adem mau ya. yang adem yang setipis mungkin. Udah keringetan. Udah keringetan bro. Jadi lebih pada fokus ke kaos yang tipis-tipis aja. Jadi kalau sarung kadang pakai sarung, kadang enggak. Karena kan kalau udah pakai sarung ya memang angin masuk ya. Cuma kan ini kadang agak panas juga. Panas ya, kalau Jadi, misalnya nggak naik motor panas sih. iya, jadi agak cari kaos yang wajibnya adalah yang tipis-tipis aja. Jadi nggak bakal pakai jaket, hoodie gitu, terus apalagi outer-outer tuh sangat jarang. Hampir nggak pernah. Nggak mau baju yang tipis tapi panjang segini? Kayak ini boy band yang dulu ya. Itu lebih gini bang, aku tuh ngerasa beberapa baju tuh kayak nggak pantas gitu. Kayak tak ada baju yang panjang banget kan, yang long fit gitu-gitu di H&M biasanya. Kayak ngapain kayak Ricky Cuaca gitu. Loh saya nggak ada masalah sama Ricky Cuaca. Sekarang kalau ngomong apa harus di disclaimer ya, saya nggak ada masalah. Cuma gitu nanti, ada masalah. Nggak ada Bang Ricky Cuaca, nggak ada. Cuma kan dulu Anda suka pakai baju gitu kan. Gitu sih. Next question. Nih, sekarang kita udah mau di ujung acara, kita main game This or That. Oke. Dari style nih Deddy Corbuzier zaman dulu, Deddy Corbuzier zaman sekarang. Ini kalau kata temenku ini potongan rambut nggak punya temen. Kenapa nggak Karena kalau punya temen ditegur dia punya rambut. Kata temenku sih gitu. Kalau aku sih lebih suka Om Deddy yang ini. Dia ini lebih berkarakter nih. Kenapa? Ini juga karakter kan berotot gitu, dagunya Iya panjang. dia karakternya berotot. Cuma ini orang kayak lebih mengintimidasi aja. Dia kan pernah tanding catur kalau nggak salah. Dia lirik-lirikan gini. Sebenarnya bukan takut sih orang. Geli di liriknya. Ini orang kenapa maskaranya begini? Om Ded saya nggak ikut-ikutan. Apa Om Deddy? Kalau aku sih pilih ini. Keren. Kalau ini biasa. Keren. Oh, Fitness oke. kayak The Rock juga biasa. Tapi ini orang unik nih. Oh iya, ini nggak ada sih di Indonesia, belum ada ya sama sekali. Belum ada. Bahkan Pak Tarno aja nggak begini loh. Om Deddy mantap. Anda mantapan yang dulu lah. Kan bahkan Pak Tarno aja udah niru di luar negeri kan. Pak Tarno ada ya, Anderson Paak ya. Iya, ada sempat. Iya. Oke, Wih, bro. My best friend, bro. siapa nih? Kalau aku jelas Bang Atta dong. Kenapa? Atta Halilintar adalah orang yang konsisten. Dia kemarin ijab kabul pakai bandana kan? Ijab kabul kalau nggak salah pakai bandana. Pakai ya? Mungkin Itu iya ya. keren banget. Yang paling keren adalah penghulunya kok nggak. Kenapa penghulunya? Karena saya kira apa? Kenapa sih? Karena saya kira Bang Atta pada saat momen serius, momen ini ya buka bandana begitu bang. Maksudnya penghulunya takutnya agak terganggu, terdistract gitu. Kenapa? Menikah pakai bandana. Nah, tapi ya secara jujur Atta Halilintar nih stylenya konsisten dari dulu. Konsisten. Dan aku juga punya beberapa baju AHA. Nggak punya bandananya. Bandana juga Kenapa punya. lu nggak pakai bandana juga, Bang? Dulu aku pada saat sering konten bahas Atta sering pakai bandana. Bandana yang AHA ada, kaosnya AHA dikirim sama dia. Woi, Gitu, beneran. keren. Kalau Torik aku nggak terlalu tahu. Selain joget-joget sama adik Anda kan. Itu sih, Atta Halilintar keren, konsisten kayaknya dari dulu. Oke, next. Nah, Waduh, bro, kenapa ini bro? nih dua orang hebat nih. Filsuf. Ini bintang tamu utama OTD. Oh, tidak waktu itu ya. Ini pertama kali dia, Ya, tapi- Dustin Batuk. Dustin Batu. Tapi Dustin dia suka pakai baju band, biasanya dia suka pakai kaos-kaos band. Ya, terus ya. dia local pride juga, dia sepatunya. Local pride semua dia. Sepatunya local pride kan. Kalau ini, Tapi ini karakter topinya nggak pernah ganti dari dulu. iya. Agak susah ngomentarin lengkuas ya. Nggak, kalau Wakwawu ini kemarin di kontenku dia kayak ada manajernya. Dia udah dipakein outfit gitu, dia jadi pakai
jas yang agak tipis sama celana pendek yang satu tema Satu gitu. tema, oke. Itu menurutku wow jadi lebih keren aja stylenya. Dan Tapi topinya kan harus. Kan topinya harus oranye mulu ya? harus oranye. Jadi topinya aku juga nggak tahu kenapa. Persija kali. Katanya dia topi antena atau apa gitu. Nggak serius, dia topinya tuh awalnya topinya Bang Ocit katanya gitu. Iya Kenapa benar-benar. saya tahu filosofi wakwah ya. Bapak mana? Bapak mana? Itu topinya Bang Ocit, terus karena waktu itu dia syuting sama Bang Ocit, dia jadi anaknya jadi pakai ini. Cuma iya aku bener. respect banget sama orang-orang yang konsisten. Jadi kayak Atta Halilintar dia pakai bandana. Tapi lu juga konsisten, sarung, peci. Iya sih. Jadi saya Udah berapa tahun? Udah 2 tahun lebih? Udah 4 tahunan lagi. Wih, konsisten. Jadi saya juga kagum pada diri sendiri sih. Gue rambut aja udah 5 tahun gue udah ini. Udah gue ganti. Iya, iya. Dia wakwau keren. Wakwau, Konsisten. Ya? mantap. Jadi Atta setara wakwau maksudnya. Konsistennya. Konsisten. Setara lu juga konsisten kan? Iya, iya sih. Ya, saya Oke, setara Atta. udah cuma 3 doang. Kalau banyak-banyak bahaya. Nggak ada ini OOTD politisi. Keren loh. Roy Suryo misalnya. Loh, kan kita komenin OOTD-nya doang, bro. Next tuh, bagus tuh. Oke, guys, kayaknya kita harus akhiri acara hari ini. Thank you banget Bang Triton Muslim. Sama-sama, Udah Bang mau hadir Fadli. di sini. Thank you juga nih buat sarungnya, Siap. Sobat Gurun. Dan thank you juga buat Darmin Kopi, buat tempatnya keren banget. Nah, pokoknya jangan lupa subscribe Wow Entertainment. Jangan lupa untuk komen di bawah dan share. OTD, make your day.